Mari kita membuka kembali nats dari Kejadian 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Karena nats Jamita hari ini diambil dari Kejadian pasal 8 seperti tertulis di acara yang disediakan di halaman pertama. Mari kita membaca nats ini secara bergantian sekalian. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebelum saya menyampaikan khotbah, perkenankan saya Pastor Tari Horas, 2,5 tahun saya tidak pernah melayani hadir di tengah-tengah saudara, barangkali dengan kesibukan masing-masing. Karena sebagai pendeta yang sudah pensiun, namun kalau di Tangerang Kota di mana kami tinggal selama ini setelah pensiun, saya pensiun kepada warga jemaat yang baru, kepada yang lama tentu mengenal saya ya sebagai pendeta yang pernah juga melayani di sini. Dan 8 tahun yang silam saya retire, pensiun, dan tinggal di Tangerang. Namun setelah pendeta Sinaga, yang pendeta kami sekarang di Tangerang Kota, mengangkat saya kembali sebagai pembantu beliau tenaga full timer. Jadi kami ada di Tangerang Kota sekarang 6 orang full timer tambah 2, 1 dulu pro part timer, 1 pendeta saya, jadi ada kami 8 orang sekarang melayani di sana. Horas menyambut sulit. Saudara-saudara, pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pukul 7.58 waktu Indonesia bagian Barat, Samudera Hindia lepas pantai barat Aceh digoncang gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan tsunami yang membawa gelombang laut setinggi 30 meter menyapu daratan. Tsunami ini merupakan tsunami terdahsyat 40 tahun terakhir yang menewaskan 1,4 juta penduduk bumi dan melenyapkan lebih dari 1 juta rumah tempat tinggal di 8 negara. Ini saya catat berdasarkan laporan di Western Geological Survey. Dan kalau saya boleh menginformasikan bahwa dari 1,4 juta orang yang tewas akibat tsunami tersebut di Banda Aceh, di Botok Pukandung, Namandu Bonau dengan 14 halak anaknya, parumainnya, burungnya, hilangnya, paupuna hilang di telan tsunami Banda Aceh. Saudara pakai nasi ada kisah. Keganasan air bah di zaman Nuh, saudara-saudara,
melampaui tsunami di Banda Aceh 2004 dan tsunami Jepang yang kemarin atau tahun ini. Sebab air bah Jamanu melampaui gunung-gunung tertinggi, membinasakan seluruh makhluk dalam hidup. Kisah ini telah menjadi kisah populer di kalangan warga gereja karena merupakan kisah yang berisi penyelamatan segelintir orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Dialah Nabi Nuh atau Noah. Air bah adalah hukuman atas manusia pada zaman Nuh, karena seluruh kecenderungan hati manusia kala itu adalah membuatkan kejahatan. Ketika semua itu dilihat oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia di atas bumi dan segala kecenderungan hatinya yang selalu berujung kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan, sungguh memilukan hati Allah, hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan berfirman, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat itu, saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, membuat perahu. Saya kira barangkali paduan suara amat ya, memilih galubang tadi. Saya tidak tahu kalau barangkali mengingat perahu. Perahu itu adalah simbol dari gereja dunia. DGD. Perahu itu juga adalah simbol dari persekutuan gereja-gereja Indonesia. Menggambarkan bahwa hidup ini dalam perjalanannya, hidup ini kita masing-masing sebagai umat Kristiani, apalagi di negara menawan. Siapapun gubernur provinsi Sumatera Utara, bergembiralah. Bahkan kalau perlu bersorak-sorak, mensyukuri kemenangan, apakah itu calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, gubernur dan wakilnya. Namun bagi orang Kristen di provinsi Banten sampai sekarang tidak boleh. Apakah Bapak dan Ibu sekalian saudara boleh bicara langsung kepada atut yang gubernur menang itu, atau dengan presidennya juga? Bapak, di provinsi Banten gereja tidak akan boleh bertambah dan tidak boleh dibangun. Saudara-saudara, HKBP yang Cilegon bersama berdoa terus karena tiada mustahil. Sebuah perintah yang pada waktu itu benar-benar tidak masuk akal, membangun sebuah perahu di tempat yang tinggi di musim kemarau. Alangkah mungkin ganjilnya perintah Tuhan membuat perahu di pegunungan pada musim kemarau. Siapapun tentu boleh menertawakannya, saudara-saudara. Tetapi tidak bagi Nuh menurut Yaman dan mengikuti saja demi mendengar suara Tuhan. Tuhan datang menyampaikan perintahnya. Lalu bagaimana respons daripada Nuh?
tidak peduli tertawa orang, tudingan orang. Namun sepertinya dia menyanyikan Kidung Jemaat ayat yang ketiga. Kau pemilikku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Inilah iman yang menyelamatkan saudara-saudara. Semua saudara yang hadir di sini dan anggota terdaftar di gereja HKBP Serpong atau di HKBP yang tahun ini merayakan jubileum 150 tahun. Saya sebagai seorang pendeta yang lama tua pernah ketemu menanyakan ada tua-tua, pendeta apa itu jubileum? Muda-muda, I was really wondering to hear it. Saya heran. Ya. Senyum aja karena saya bahasa Inggris. Saya pernah sekolah di luar negeri. Jadi bahasa itu bahasa bagian saya meskipun tidak terpakai, ya akan ditulis. Kok seorang tua-tua orang Batak bertanya ke saya apa itu jubileum? Perayaan jubileum HKBP sebenarnya bukan dilaksanakan dan direncanakan secara mendadak tiba-tiba. 5 tahun, tahun 2006 dengan tahun persiapan dan tahun 2007 tahun kolonia, 2008 tahun Marturia, 2009 tahun Diakonia, 2010 tahun penata layanan. 5 tahun. Semua program dan rencana itu mengacu kepada persiapan perayaan jubileum 150 tahun. Kenapa? Saudara-saudara. Kalau Nuh, nanti akan kita dengar, ketika dia keluar dari perahu setelah menjalani seperti orang terpenjara dengan keluarganya, bersama-sama dengan binatang-binatang yang dijatuhkan di sana, keluar dari perahu itu. Tindakan pertama dari Nuh membangun sebuah mezbah persembahan kepada Tuhan. Itu kan yang wajar, yang harus orang Batak 150 tahun yang silam. Bayangkan namanya, bayangkan gelap. Orang Batak leluhur opung kita dahulu itu hanya asik berperang, membunuh, dan kalau perlu memakan darah orang. Itu tidak pernah itu. Meskipun Profesor Pendeta Dr. Sianipar almarhum telah menciptakan satu buku membela bahwa orang Batak bukan kanibalis, bukan pemakan orang. Tapi sebelumnya, di zaman itu, seharusnya lah semua orang Batak, tidak hanya yang masih tinggal dalam HKBP, karena dari HKBP itu begitu banyak yang sudah memang berpindah. Namun juga mereka, minggu kemarin saya melayani di PKPA Jakarta, Jalan Penjernih. Mereka juga merayakan kekristenan 150 tahun. Meskipun sejak tahun 1976 GKPA minta berdiri sendiri dari HKBP. Tahun ini mereka berusia sebagai GKPA berumur 36 tahun. Namun sebelumnya kita sama. Dan gereja-gereja yang lain yang keluar dari HKBP seperti GKPI, HKI, dan PKP banyak sekali, saudara-saudara. Kok masih ada anak lagi bertanya, apa itu jubileum? Saya meyakini menyadari karena dari 37 NATS yang dipersiapkan panitia nasional untuk seluruh HKBP ada 4
Satu buku jubileum berisi 37 topik nats firman Tuhan untuk dibahas secara diskusi di pertanyaan. Kami 22 W di Tangerang Kota melakukan itu. Nah, ya tidak hanya dari tenaga pertanian dan pertanian, tapi juga siswa-siswa yang mungkin dipilih mampu memimpin diskusi itu. Satu untuk lingkungan, pertanyaan. Satu untuk kategori lama, satu untuk kategori yang satu untuk remaja dan sekolah. Apakah semua gereja melaksanakan dan melakukan? Terserah bagaimana pendetanya melakukan itu. Madok mau lihat, bersyukur, mensyukuri 150 tahun firman Tuhan. Oleh karena itu harus berakar dan dibangun dan harus tumbuh di dalam Kristus. Persoalannya sekarang, gereja dimanapun sebagai bagian daripada HKBP ambil bagian dalam merayakan 150 tahun. Saya angkat persoalan ini justru kebetulan Natskompa memberi kesempatan buat kita untuk memulai sejenak sebentar. Tahun 2011 tinggal 2 bulan lagi. Tadi sudah kita dengar bahwa puncak dari seluruh perayaan jubileum 150 tahun di Gelora Bung Karno, siogianya tanggal 26 November. Karena jubileum tidak bisa, maka diundur jadi minggu pertama tanggal 4. Saya juga berdoa karena sebagai seorang yang sudah tua, sudah 65 tahun saya pensiun, 8 tahun sesudah pensiun masih diberi kesehatan, berarti saya sekarang 73. Hanya apakah memang itu sampai tanggal 4 saya masih hidup? Kalau besok saya menunggu, nggak mungkin hidup. Senang. Saya bersyukur bahwa ketika HKBP di tahun 1011 merayakan jubileum 50 tahun, saya belum ada. Ketika HKBP merayakan 75 tahun Injil Tanda Mata berpusat di Sipiro, saya belum lahir. Karena saya lahir tahun 1938. Tetapi ketika HKBP merayakan jubileum 100 tahun, disitulah saya selesai studi dari Nomensen. Kami diutus atau diberi tugas menjadi pendeta tentang muda. Persis di tahun 1961 dari Universitas Manado. Lalu di tahun 1986, bapak-bapak dari ibu sekalian yang 25 tahun silam, kita ya bersama-sama merayakan jubileum di Gelora Senayan Bung Karno. Dan tahun ini, tahun 2011, tepatnya 150 tahun HKBP. Kiranya semua yang hadir di sini tanggal 4 akan berkumpul di Senayan, merayakan, bersyukur, mensyukuri firman Tuhan. Karena oleh karena Injil itu, maka kita semua boleh sampai di sini, boleh tinggal dan hidup di Jakarta. Itu melalui usaha daripada misionar saudara-saudara. Namun kalau untuk jubileum 200 tahun, 50 tahun yang akan datang, masih katanya itu. Puji Tuhan, 50 tahun yang akan datang. Karena saya pikir bahwa anak-anak cucu-cucu sekolah minggu yang di sana itu, mereka lah yang aktif 50 tahun yang akan datang. Semoga orang tua yang masih di sini sudah kira-kira 75 atau 80 tahun masih bermimpi ikut. Semoga. Adalah. Istilah orang keliling dan PDG. Iman yang tidak mendahulukan akal, iman yang tidak mendahulukan rasio, iman yang tidak mengedepankan roh hidup, iman yang bukan menuntut mengerti dulu lalu menuruti.
melainkan iman yang lebih dahulu menuruti lalu kelak memahami. Itulah yang dipunyai, dimiliki oleh Nabi Nuh. Hasilnya apa? Buahnya apa, saudara-saudara? Nuh kemudian menerima upahnya selamat dari ancaman maut kematian air bah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita mencatat bahwa air bah itu memporak-pondakan kelangsungan hayat ini. Hujan mengguyur tanpa ampun selama 40 hari 40 malam. Kita tahu sebenarnya selama 40 hari 40 malam sehingga air bah itu melampaui ketinggian gunung dan membunuh semua makhluk darat, binatang, hubungan manusia. Air yang mengamuk itu menggenangi bumi selama 150 hari. Ini hanya untuk catatan, ya. 150 hari lamanya bah. 8 orang anggota keluarga Nuh dipelihara justru dalam sebuah bahtera. Bahtera sebagai buah iman Nuh menjadi tempat berlindung dari amukan murka Tuhan atas kejahatan manusia, seperti boleh kita baca dalam kitab Kejadian 4:7. Oleh karena itu, di sini bahtera menjadi jalan keselamatan, saudara-saudara. Buah iman dan sebagai jalan anugerah buat Nuh dan keluarganya. Setelah sekian lama berada dalam bahtera, maka Nuh beserta keluarganya, saudara-saudara, diperkenan Tuhan keluar dari bahtera sebagai penerus bumi, seperti yang kita baca dari dalam ayat 18. Keselamatan semua penghuni bahtera itu adalah proses, sebuah proses pemulihan seluruh ciptaan Tuhan. Segalanya sudah bukan. Dengan keselamatan Nuh dan semua pengisi yang bersama-sama yang mengisi perahu itu adalah proses pemulihan seluruh ciptaan. Oleh karena itu keselamatan Nuh dan keluarganya memberi tanda terhadap suatu zaman. Angkatan manusia yang jahat telah punah, saudara-saudara, maka akan ada angkatan yang baru. Demikian juga dengan segala binatang-binatang, segala binatang yang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluar juga dari bahtera. Nah, firman Tuhan memberitahukan pada hari ini kepada kita. Dan satu hal, dan itulah memang yang memang ditekankan oleh Bapak, dia menulis dengan di sini DTA, pendeta Resor, menetapkan singkat daripada setelah mereka keluar dari bahtera, maka respons dari Nuh yang pertama-tama adalah bersyukur dan mendirikan mezbah dan memberikan persembahan korban bakaran dari segala binatang yang tidak haram dan burung yang tidak haram. Dikatakan tadi, diambilnya lah beberapa ekor. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, luar biasa, Bapak Ibu sekalian, luar biasa, karena memang Tuhan sungguh menerima sesuatu dari apa yang dialami oleh Nuh dan keluarga, sehingga setelah mencium persembahan yang diberikan oleh Nuh, ini kan sebuah renungan buat kita semua, sebuah renungan bagi HKBP, sebuah renungan bagi setiap orang, siapapun tidak terkecuali. Rupanya Tuhan selalu memperhatikan, mengamati bagaimana setiap orang dalam perjalanan hidup, dalam persoalan-persoalan yang dia hadapi,
beragam dan bermacam-macam. Begitu banyak ancaman dan tantangan. Namun pada akhirnya kalau Tuhan menyelamatkan, persoalan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana respon kita untuk mensyukuri pertolongan, keselamatan, perbuatan, anugerah daripada Tuhan. Sehingga ini bukan dalam kata-kata yang keluar, tetapi jelas tertulis, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah ku lakukan pada ayat 21. Oleh karena itu di sana dituliskan, dan sebagai ayat yang terakhir dari khotbah renungan buat kita hari ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menado dan dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah saudara-saudara merupakan respons Tuhan atas pujian syukur. Tuhan serasa puas dengan persembahan korban yang digerakkan ibadah kita hebat. Penyerahan diri dan ucapan syukur. Artinya dengan firman Tuhan dalam hatinya tersebut adalah menjadi berita baik bagi umat dan penghuni bumi termasuk kita hari ini, kini, di sini. Tuhan yang memegang kendali atas alam telah berjanji memelihara bumi dan seluruh ciptaannya. Keprihatinan dunia atas senjata nuklir, senjata biokimia, dan bahan pemusnah lainnya adalah keprihatinan atas kecongkakan manusia yang memasuki wilayah kuasa Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, jaminan itu masih tetap berkuasa karena atas perkenannya tangan bumi yang Tuhan bahkan menjanjikan kendali yang baik atas musim serta pemeliharaan atas usaha manusia, yakni menado benih. Artinya siapapun yang bekerja, siapapun yang bekerja mesti memperoleh atau mendapat hasilnya. Itu keuntungan. Jika ada penindasan manusia, jika ada eksploitasi tenaga kerja, jika ada kemiskinan, itu semua adalah pelanggaran. Artinya manusia mesti berpatokan kepada kehendak Tuhan yang memelihara manusia. Saya akan mengakhiri kira-kira apa refleksi dari nasib ini, saudara-saudara. Kisah air bah membukakan dua hal kepada kita. Pertama, kisah itu menyisakan kenangan pahit dan sesuatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Artinya dosa tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam hidup dan bagi kondisi dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kisah itu mendatangkan sukacita. Karena dibalik penghukuman Allah, Allah bebas berbelas kasihan kepada manusia. Artinya penyelamatan Nuh dan penyelamatan keluarganya beserta wakil dari semua makhluk yang bernyawa mengembangkan pemulihan ciptaan dan penciptaan suatu umat perjanjian. Artinya Nuh telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah karena dia diperkenan mendirikan mezbah sebagai respons syukur dan terima kasih pada itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagi umat Tuhan, bagi kita sekarang waktu ini, Tuhan Allah itu
sangat dahsyat dan berdaulat penuh atas dunia. Itu sebabnya kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup ciptaannya, apalagi menggagalkan rencana penyelamatan. Artinya kita melihat di sini keseriusan Allah terhadap rencananya terwujud melalui putranya Yesus Kristus yang rela mati demi penyelamatan orang-orang pilihannya dan yang percaya dan terlepas dari murka. Yang ketiga, bahtera sebagai anugerah, sebagai tanda iman, sebagai jalan keselamatanmu. Ibarat bahtera, Yesus adalah anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Untuk kita semua, tanpa itu kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara-saudara, dia juga adalah satu-satunya cara keselamatan. Hanya oleh iman manusia boleh beroleh selamat, mendapat keselamatan. Orang beriman hendaknya mengucap syukur atas anugerah tersebut, mendirikan mezbah dan mempersembahkan kurban syukur dengan hati yang takjub, membuat persembahan yang harum bagi Tuhan. Sebentar nanti kita akan mengumpulkan persembahan luar biasa maaf karena persembahan dan kebaktian di sini hanya sekali. Artinya bukan jumlah kalinya, yang penting bagaimana persembahan yang kita persembahkan itu boleh menjadi persembahan yang harum. Berikanlah yang terbaik. Mari, ketika kita datang ke gereja, mari telah mempersiapkan persembahan buat Tuhan, karena apa yang kita miliki semuanya bersumber dari Tuhan. Apa saja, sekecil apa. Dan ketika Tuhan memberkati dalam kita kesehatan, mari, meskipun sekali saya bulannya lewat itu berkhotbah di Kalideres, ketika ada khotbah tentang persembahan, saya minta ketika menyampaikan khotbah seperti ini, saya mohon kepada semua kita yang ada di sini, tolonglah waktu memberikan persembahan nanti, karena persembahan pertama mereka mengadakan persembahan sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Sebelum khotbah saya belum sampaikan, tetapi ketika saya khotbah saya mohon dengan menundukkan kepala, mari memberikan persembahan itu. Bukan persoalannya berapa yang Bapak berikan, tetapi saya katakan di atas, jangan dibu-dibu begini, libatlah baik-baik. Ternyata saudara-saudara, ketika kita meminta seperti itu, memang masih ada juga yang memang keribut itu. Sudah terlibat, bagus. Marilah mempersembahkan hidup ini yang terbaik. Itulah kaitannya tadi, saudara-saudara, barangkali ibarat bahtera, Yesus adalah anugerah besar bagi manusia yang berdosa. Gereja adalah bahtera. Dewan gereja-gereja sedunia memiliki simbol dengan perahu. Demikian juga saya katakan tadi, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahtera itu berlayar penuh guncangan, namun selamat hingga tujuan. Semoga Quran yang menyanyikan tadi tidak hanya menyanyikan bahwa tetapi kalian akan sampai ke tujuan dan
ikut jubileum 200 tahun. 200 tahun. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Saudara yang telah berbicara dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah dengan firman yang sudah kami dengar dan apa yang telah dipaparkan melalui nas, bagaimana Nuh keluarganya yang diperintah disuruh oleh Tuhan membangun sebuah perahu, ternyata sebagai gambaran jalan keselamatan ketika air bah yang begitu besar boleh menyelamatkan mereka. Dan setelah keluar, respons dan tindakan yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Demikian seharusnya HKBP, karena kami adalah bagian dari HKBP itu sendiri. Tidak hanya merayakan hanya dalam kata-kata, tetapi sungguh-sungguh apa arti dari yubel, kebebasan, keselamatan, dan anugerah yang Tuhan berikan melalui leluhur kami dan para misioner dahulu 150 tahun yang silam. Kami boleh menerimanya hari ini sampai sekarang di HKBP Serpong. Terima kasih Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup kami semua, kami tidak pernah lupa mensyukuri segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini juga distrik 21 mengadakan perayaan jubileum di HKBP Suparto. Biarlah siapa yang ikut dari seluruh gereja-gereja yang tergabung dalam distrik ini boleh ambil bagian dan sebagai pernyataan dari rasa bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga untuk acara puncak pada tanggal 4 Desember, sehingga mendapat kami memperoleh sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam perjalanan kami esok, minggu ini, dan hari-hari yang akan datang, Tuhan selalu memberkati kami. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan kami boleh kami pergunakan untuk kemudian dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.